Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini, edisi Sapaan Teduh kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini atas anugerah Tuhan. Kami juga merindukan firman-Mu menyapa kami, sehingga firman-Mu menjadi pedoman kami di dalam kami bertindak, di dalam kami melakukan setiap aktivitas kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia 6 ayat yang ke-8. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas jika kita cermati kalimat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 6 ayat 8, kita menemukan hal yang pertama adalah kalimat ini merupakan sebuah kesimpulan. Mengapa kami mengatakan sebuah kesimpulan? Karena kalau kita melihat di uraian sebelumnya, pada kalimat-kalimat sebelumnya, bahwa Paulus sedang memberikan sebuah pengajaran supaya kita mampu menjaga diri dari tindakan-tindakan yang menyesatkan atau tindakan yang mengedepankan kedagingan manusia, sehingga tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan tidak baik bagi orang lain ataupun memberikan sebuah kecelakaan bagi orang lain ataupun kerugian bagi orang lain. Maka firman Tuhan yang disampaikan memberikan sebuah perbandingan antara sifat kedagingan dan sifat roh. Tentunya Bapak Ibu, Paulus sedang mempertentangkan antara sifat tersebut. Sifat kedagingan akan melahirkan kebinasaan dan sifat roh akan melahirkan hidup yang kekal. Tentunya yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah apa yang dikategorikan sebagai sifat kedagingan dan apa saja yang dikategorikan sebagai sifat-sifat roh. Jika kita melihat di pasal sebelumnya, di pasal 5, kita mulai dari ayat 18 sampai ayat 26, sebenarnya Paulus sudah jelas memberikan apa saja itu buah-buah dari roh dan apa saja itu sifat-sifat dari kedagingan. Tentunya ini tidak akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita bisa membaca pribadi lepas pribadi di tempat kita.
Tetapi pada kesempatan ini kita akan menyoroti di pasal 6 ayat yang ke-8 seperti yang sudah kita baca tadi. Mungkin bagi kita firman Tuhan ini bukan merupakan sebuah pengajaran yang baru, ataupun mungkin firman Tuhan ini hampir setiap saat kita bahas, baik di dalam PJJ, baik di dalam PA, begitu juga di dalam kegiatan kebaktian dan kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Karena ayat firman Tuhan ini merupakan ayat yang cukup familiar bagi kita orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada situasi belakangan ini tentu kita melihat ada topik yang cukup hangat sedang dibahas di dalam media sosial, khususnya tentang judi online. Mengapa topik ini kami angkat pada kesempatan ini? Kita akan melihat kaitannya dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Kalau kita melihat di perkembangan media sosial, masalah judi online dan sebuah survei yang beredar, mungkin situasi ini bisa saja benar dan bisa saja tidak benar. Tetapi satu hal menurut kami perlu juga menjadi sebuah perenungan hasil survei tersebut, bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang taat beribadah, tetapi di sisi yang lain negara kita juga merupakan negara yang cukup tinggi judi online dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Mengapa kasus ini kami angkat pada kesempatan ini? Kami melihat bahwa jangan-jangan gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kehidupan kita di dalam beragama masih dominan keinginan daging dibandingkan dengan keinginan roh. Keinginan daging masih lebih mendominan bagi kehidupan kita dibandingkan dengan keinginan roh. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui informasi ini kami lebih menyoroti seperti yang kami katakan tadi, bahwa mungkin sifat kedagingan kita masih lebih dominan daripada keinginan roh. Kita menyadari bahwa memang melawan kedagingan ataupun hawa nafsu itu sangat sulit, karena kita masih diperhadapkan dengan tawaran dunia yang nyata, baik di dunia kerja, di lingkungan masyarakat, dunia politik, dan dimanapun kita berada, kita akan selalu diperhadapkan dengan dilematis keinginan daging dan keinginan roh. Kami memberikan sebuah contoh mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran kepada kita. Mungkin kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi yang kerja di perkantoran baik swasta ataupun negeri ataupun di tempat kerja yang lain, mungkin kita pernah yang namanya terlambat. Jadi satu hal mungkin yang pernah kita lakukan adalah ketika kita terlambat, kita akan memikirkan dan merancang sebuah alasan yang mungkin dikategorikan sebuah ketidakjujuran. Kita harus berbohong untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan posisi kita, mencari simpati atasan kita. Kita akan berbohong dengan alasan-alasan tertentu untuk membela diri kita, walaupun sebenarnya kita tidak jujur dengan alasan-alasan tersebut. Artinya bahwa pada posisi ini kita sedang dilematis antara kejujuran ataupun kebohongan. Jadi kita tahu kejujuran itu adalah suara roh ataupun buah roh, tetapi kebohongan itu adalah kedagingan. Artinya kami mau mengatakan melalui contoh kecil ini menggambarkan kepada kita bahwa memang realita kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dilematis pilihan. Jadi pada kesempatan ini firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan oleh Paulus, ketika hidup kita dikuasai oleh kedagingan, tentu yang kita dapatkan adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup di dalam roh, tentunya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang ditawarkan oleh Paulus bagi kita di pagi hari ini. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan tergantung di mana posisi kita memilih apa yang menjadi pilihan yang terbaik bagi keimanan kita. Tentunya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, seperti prinsip yang dimiliki oleh Paulus, bahwa bagi Paulus
ketika dia sudah menerima Kristus, dia berani mengatakan bahwa hidupku bukan milikku, tetapi hidupku adalah milik Kristus. Artinya, Paulus berani mengatakan dia melawan kedagingannya dan memberikan Kristus menjadi dominan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Kristus adalah roh. Maka ketika kita memberikan Kristus hidup di dalam diri kita, maka roh itu juga akan bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam roh, menjalani kehidupan kita di hari ini. Kami yakin dan percaya kita akan menjadi berkat dan kita akan merasakan kesenangan yang luar biasa melalui apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan itu adalah keinginan Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyapa kami. Kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami, sehingga untuk menjalani hari-hari kami, untuk menjalani hari ini, kami dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami mampu melawan kedagingan kami, dan bagaimana mendominasi keinginan roh di dalam setiap tindakan, setiap ucapan, setiap pemikiran-pemikiran yang muncul dari diri kami. Ajari kami Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat semua orang tua kami, Saitun, khususnya Saitun yang ada di GBKP, wilayah pelayanan Klasis Jakarta, Kalimantan. Engkau memberkati semua orang tua kami, Saitun. Engkau tetap memberikan hikmat kepada mereka, sehingga di dalam kehidupannya juga bisa tetap menjadi guru hikmat bagi kami semua jemaat-jemaat Tuhan, dan kehadirannya juga tentunya membawa sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat tim yang mendukung pelayanan Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka ketika mereka memakai dirinya, memakai waktu, memakai setiap kehidupan yang dia lakukan untuk mendukung pelayanan Tuhan di Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah Tuhan memberkati bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan memberkati kami. Dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dari kami.